Oke, hari ini gue akan bahas kembali sebuah IM dari NF Audio RA15 atau sekarang udah diganti nama atau rebranding ya. NF Audio itu mengganti nama menjadi NF Acus. Jadi barangnya sama, hanya namanya aja yang berbeda. Untuk RA15 ini dijual di harga $89 atau dikursin sekitar 1,4 jutaan. Dan untuk ketika gue buat review ini tuh belum ada ya di marketplace Indo. Jadi mungkin kalian harus menunggu supaya barangnya ada. Dan kalau kalian udah nggak sabar, kalian bisa langsung direct beli dari NF Audio luar. Jadi langsung aja kita mulai. Gue akan bahas dulu dari sisi desain. Yang dimana kalau kita lihat dari sisi desainnya, menurut gue ini desain yang simple. Bukan tipikal desain yang eye-catching gitu. Warna case-nya ini terbilang kalem, dia mempunyai warna kayak titanium gitu. Dan juga ada logo NF yang warnanya itu hampir mirip sewarna bodinya. Jadi overall feel-nya tuh kalem ya untuk dari sisi desainnya. Kemudian untuk build quality-nya ini berasa banget premiumnya. Karena memang untuk materialnya sendiri NF Acus RA15 ini udah full metal. Jadi memang berasa agak berat terutama kalau kalian langsung pakai di telinga kalian. Karena berat totalnya ini mencapai di 160 gram. Kemudian untuk pinnya sendiri dia menggunakan 0,78 ya, dan ini pin yang universal jadi kalian bisa gampang buat nyari kabel aftermarketnya. Untuk kabelnya sendiri dia menggunakan silver plate dan materialnya terbilang cukup lentur dan oke lah untuk harga yang ditawarkan. Untuk jacknya sendiri dia menggunakan gold plated dan untuk material di rumah housingnya untuk bagian jacknya juga sudah menggunakan full metal. Kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan atau fittingnya, ini fittingnya agak tricky ya. Jadi memang housingnya itu bukan tipikal housing yang gede sebenarnya. Jadi memang ketika gue lihat dari sisi desainnya, gue pikir ini bakal nyaman banget. Tapi kenyataannya ketika gue pakai sekitar 1 jaman, gue agak berasa sakit di tulang telinga bagian dalam gue. Dan setelah gue pikir-pikir, mungkin karena memang desain nozzle-nya ini agak pendek ya. Jadi bagian housingnya ini akan gampang buat kesentuh di dalam telinga gue. Jadi memang untuk fitting ini subjektif, tapi kalau buat telinga gue nggak merasa terlalu nyaman ya. Jadi mungkin sekitar 1-2 jam aja udah cukup lah buat gue pakai RA15 ini sampai kuping gue agak berasa sedikit kurang nyaman. Kemudian untuk di bagian ear tipnya, ear tip bawaannya sendiri gue ngerasa di sini kurang bagus, atau bisa gue bilang mungkin nggak bisa nge-seal telinga gue dengan baik karena materialnya itu terlalu soft ya. Jadi ketika gue pakai dia kayak akan gampang bocor gitu. Jadi gue harus mengganti menggunakan ear tip aftermarketnya. Kemudian selanjutnya di sini yang cukup spesial atau berbeda bisa gue bilang, di RA15 ini dikasih pilihan untuk 2 tube yang berbeda, ya dimana bawaannya itu tube stainless atau tube steel. Kemudian kalian bisa juga mengganti menggunakan tube brass ya yang warnanya gold, dan ini udah disertakan semua di paket pembeliannya. Untuk tube-nya ini diklaim memang bisa merubah karakter suara ya. Jadi yang steel ini lebih ke arah bright, sedangkan yang brass itu lebih mengacu ke arah yang lebih warm. Kemudian untuk di bagian driver sendiri dia menggunakan 10 mm dynamic driver. Sekarang kalau kita ngomongin dari sisi suaranya sendiri, RA15 ini di tube stainless atau tube bawaannya itu gue ngerasa suaranya emang ke arah bright ya. Overall karakternya tuh dia agak V-shape, jadi memang bassnya agak sedikit di boost, vokalnya agak sedikit mundur, tapi berasa treble-nya itu picking terutama di area sekitar 5 kHz. Bagus atau jeleknya itu balik lagi ke masalah subjektif, tapi kalau buat gue pribadi, area treble-nya itu agak sedikit too much aja buat selera gue. Jadi ketika gue coba menggunakan tube brass-nya yang diklaim lebih warm, memang ketika gue rasain sih area high frekuensinya lebih menurun, lebih tune down, tapi overall presentasinya ini masih masuk ke arah bright. Dan so far ketika gue pakai untuk di tube brass-nya yang warna gold itu, gue jadi lebih enak sih ya buat selera gue. Jadi memang 99% dari awal ketika gue coba gonta-ganti, akhirnya gue merasakan untuk tube brass-nya ini lebih cocok. Untuk treble-nya memang masih berasa bright, tapi dia punya treble yang clarity-nya bagus banget. Dia tuh kayak bisa ngasih clarity untuk berbagai genre lagu ya. Jadi ketika gue biasanya dengerin yang suara detailnya tuh samar, di RA15 ini bisa jelas banget. Atau ada beberapa instrumen yang gue baru ngeh ada itu ketika gue mencoba di RA15. Jadi dari sisi treble-nya ini super banget kalau kalian ngomongin dari sisi clarity. Kekurangannya di bagian treble seperti yang udah gue mention juga, dia ada picking di area 5 kHz sehingga untuk beberapa lagu, terutama kalau kalian dengerin lagu yang rekapannya udah tajam dari awal seperti lagu K-pop, ini akan berasa kurang nyaman. Jadi kalau buat gue pribadi dengerin K-pop pakai RA15 ini sangat tidak gue sarankan.
Untuk karakter vokal atau mid-nya bisa gue bilang dia punya karakter yang natural dan juga mempunyai clarity yang bagus, tapi memang sentuhan bright-nya masih berasa di area vokalnya. Gak heran untuk beberapa lagu memang si balance-nya masih cukup ada, tapi mostly ketika gue menggunakan yang brass itu, si balance-nya itu nggak bikin berasa sampai nusuk atau mengganggu untuk pendengaran gue pribadi. Jadi masih cukup nyaman, cukup oke, tapi memang nggak bisa masuk ke semua genre lagu. Kalau ada hal yang bisa gue bilang agak sedikit gue merasa kurang aja, mungkin dari sisi weight-nya aja ya, yang dimana vokalnya ini agak sedikit tipis aja buat selera gue, dan gue berharap ketika vokalnya bisa ngasih lebih tebel lagi, ini akan menjadi lebih enak lagi. Kemudian untuk sisi bassnya, ini mungkin salah satu hal yang malah gue paling suka dari sisi RA15. Kalau kalian bass head, gue rasa kalian akan merasa bass di sini masih enak. Tapi kalau kalian bukan bass head, kalian pun nggak merasa terganggu seharusnya dengan bass yang ada di RA15 ini. Karena secara kuantitas seperti yang udah gue mention di awal, dia akan sedikit nge-boost di area bass, tapi ketika kalian merasakan bassnya di boost, tapi kalian nggak merasa bassnya ini mengganggu sampai ke area mid ya. Jadi bassnya masih rapi, dan yang gue salut, RA15 ini bisa menghasilkan speed bass yang bagus untuk genre rock dan metal. Jadi dari sisi bassnya ini salah satu bass yang terbilang nyaris sempurna untuk harga yang ditawarkan. Kemudian untuk soundstage dan imagingnya gimana? Kalau buat soundstage sih gue ngerasa di sini cukup luas, perpindahan separasinya pun berasa untuk imagingnya, detail instrumennya semua tertata rapi dan sudah terpisah. Dan mengingat untuk harga yang 1 jutaan, gue ngerasa dari separasi dan imagingnya di sini terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana? RA15 kalau buat gue ini salah satu IM dengan detail terbaik di harga 1 jutaan, karena yang pertama gue notice adalah micro detail dan clarity di RA15 ini di atas rata-rata IM yang pernah gue coba. Kemudian untuk sisi bassnya pun di sini tipikal bass yang enak, funnya dapat tapi masih berasa presisi dan cepat juga. Jadi ini masuk ke berbagai genre, terutama kalau kalian pecinta rock dan metal, di sini bassnya masih berasa cepat, enak. Tapi kalau kalian switch ke R&B, EDM juga kalian nggak akan merasa kurang. Dan untuk bass yang fun tersebut, dia masih rapih, intensitas bassnya nggak mengganggu area frekuensi lainnya. Kekurangannya mungkin gue bisa bilang untuk area vokalnya yang dimana kurang full body aja. Jadi memang untuk soulnya, untuk genre-genre tertentu seperti female vokal untuk jazz gitu, gue nggak terlalu rekomen karena vokal di sini mungkin lebih cenderungnya cocok buat genre rock atau genre pop gitu ya. Dan kemudian untuk beberapa rekaman yang memang sudah berasa bright seperti K-pop gitu juga gue nggak merekomen RA15 ini. Jadi memang ini AM yang enak, tapi ini memang bukan AM yang all around karena memang dia ada picking di area 5 kHz tersebut. Oke, jadi paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai pengalaman gue menggunakan NF Akus RA15 ini. Thank you bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.